Cara pasang set-top box ke TV LED. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi di sini saya akan memberikan panduan cara pasang set-top box merek apapun. Jadi bisa untuk segala macam merek ke TV LED. Jadi selama ini banyak loh yang salah cara pemasangannya sehingga gambarnya itu turun hingga 4 kali lipat ya. Seharusnya lebih tajam 4 kali lipat gitu, tapi mereka nggak tahu, akhirnya mereka asal pasang dan kualitasnya drop, turun banget. Oke, jadi ini belakang set-top boxnya saya jelaskan dulu sebentar ya. Yang nanti akan saya berikan lebih detail lagi dengan cara praktek pasangnya. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Kita mulai dari yang paling sebelah kiri ini. Ini adalah jack antena TV-nya ya, dari antena outdoor atau indoor, terserah sobat mau pakai antena apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nih yang bagian ini namanya lookout. Ini sebenarnya tidak perlu dipakai kecuali sobat mau paralel ke TV kedua atau STB kedua. Jadi dari sini ke STB kedua sobat atau ke TV sobat yang sudah digital itu bisa. Tapi ini jadi jarang dipakai ya. Kemudian di sini ada dua port USB, biasanya ada yang depan belakang atau di kanan sama belakang gitu ya, beda-beda. Jadi ini fungsinya untuk media player. Kalau sobat punya flash disk, dicolok ke sini aja atau MP3 itu bisa diputar ya. Terus kemudian yang satunya itu biasanya untuk dongle WiFi seperti ini, itu kita bisa nonton video online. Oke, ini dia yang paling penting. Jadi kalau TV LED itu kita wajib menggunakan yang namanya kabel HDMI seperti ini. Jadi ujungnya tipis begini ya. Ini harga sekitar 20.000 sampai berapa puluh ribu tergantung kualitas ya. Jadi paling murah itu setahu saya sekitar 20 ribuan itu di toko elektronik atau di online ya. Jadi yang seperti ini, yang tipis ini wajib ya, wajib. Jadi tulisannya port HDMI atau HDMI, kabel HDMI. Terus kemudian yang ini adalah RCA. Jadi banyak yang salah dalam menggunakan kabel RCA ini. Jadi yang contoh kabelnya seperti ini yang ada di VCD atau DVD. Itu kenapa saya bilang salah, karena ini sebenarnya untuk TV tabung. Nah, sedangkan di sini kita mengajarkan untuk pasang di TV LED. Jadi sebaiknya tidak menggunakan kabel RCA ini. Karena apa? Sobat tahu ya, TV tabung kan kecil, resolusinya juga kecil. Maka jika kita menggunakan kabel RCA ini, otomatis untuk kualitas gambar yang dihasilkan di TV LED-nya akan turun 4 kali lipat. Itu dia yang sangat disayangkan. Jadi banyak orang nggak tahu, akhirnya pakai ini. Jadi sebenarnya lebih tajam 4 kali lipat loh kalau sobat pakai HDMI. Dan yang terakhir di sini adalah untuk adaptor. Jadi kalau misalkan sobat pakai merek Matrix atau merek apapun yang sudah ada kabelnya, itu ya tinggal dicolok aja ke listrik. Kalau yang Tanaka ini saya pegang ini butuh adaptor, jadi nanti kita colok. Oke, sekarang kita mulai colokin satu persatu. Oke, pada video pertama ini yang akan saya praktekkan adalah kita menggunakan kabel RCA dulu ya. Mungkin sobat udah terlanjur beli dan nggak beli HDMI-nya, tenang aja masih bisa nonton. Jadi saya praktekkan pakai kabel RCA dulu. Oke, untuk antenanya ini langsung dipasang aja ya. Ini antena outdoor saya. Jadi yang ini nggak perlu dipasang. Ini juga sebenarnya nggak perlu dipasang kalau untuk nonton siaran TV digital aja. Tapi mungkin ada sobat yang sudah paham fungsi dongle WiFi ini ya, tinggal dicolok aja gitu ya, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir kita pasang kabel RCA-nya. Jadi tinggal disamakan aja warnanya kuning, putih, dan merah. Terus bagi sobat yang pakainya adaptor seperti ini, itu tinggal dicolok juga ya di paling pojok. Oke, sekarang saatnya kita colokin yang di TV-nya juga. Selanjutnya kita colokin yang di TV sama ini ya, warnanya untuk kuning, putih, dan merah. Pastikan semuanya masuknya kencang ya. Kadang ada beberapa yang gambarnya jelek, ternyata dia nyolokinnya kurang kencang. Atau mungkin kadang ada kabelnya yang ketekuk mau putus gitu, juga gambarnya akan jelek. Jadi pastiin semuanya dipasang dengan benar ya. Dan beberapa TV ada yang AV-nya ini ya, atau RCA-nya ini ada dua. Jadi ada yang di kiri, terus sama di samping, atau mungkin ada yang di depan, tapi jarang sih di depan. Itu nanti di remote-nya juga dipilih ya untuk input AV-nya nomor berapa. Sekarang kita nyalakan TV-nya. Pertama mulai dari colokin adaptornya atau langsung stop kontaknya bagi yang tanpa adaptor. Oke, sekarang kita mulai setting yang TV-nya ya. Untuk TV-nya, walaupun sudah dinyalain, ini masih off ya. Tidak ada gambarnya, nggak apa-apa. Sobat bisa di-on-kan juga yang di sini nanti ya. Terus di remote-nya yang penting ya, ini ada tulisan input atau biasanya source kalau LG, terus atau Polytron gitu ya, source, atau logo lambang kotak sama tanda panah. Jadi beda-beda setiap remote. Tapi kalau di remote saya ini tulisannya input ya, atau sumber, jadi beda-beda. Nah, di saat muncul seperti ini, pilihnya AV. Di sini sih ada gambarnya ya, jadi kita enak milihnya. Tapi di beberapa TV hanya tulisan input 1, 2, 3, jadi harus dicek satu-satu. Kalau saya nggak perlu, jadi kita tinggal langsung pilih AV aja. Nah, sobat bisa langsung lihat ya, ini langsung masuk ke menunya. Jadi untuk setiap menu dari STB beda-beda.
Tapi yang perlu sobat setting hanyalah kode pos. Kalau sobat bingung kode posnya berapa, silahkan cek Google ya. Jadi ini harus diisi kode pos rumah masing-masing. Setelah diisi, sobat tekan OK, dan dia nanti akan otomatis mencari. Kalau misalkan tampilannya beda, itu tetap ya sobat isi kode posnya. Terus yang daya antena kalau bisa di off kan saja, kecuali di on kan itu nggak konslet, nggak apa-apa di on kan, tapi jarang ya. Bagi sobat yang nanya, di sini saya menggunakan antena Genesis X VSAT ya, yang seperti ini contohnya. Jadi saya support menggunakan daya atau booster. Oke, selanjutnya kalau ada tulisan LCN gini, sobat tinggal pencet OK aja di remote. Jadi proses ini hanya memakan waktu 1 kali saja atau pertama kali saja. Sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai ya. Ini sudah mendapatkan siaran TV digital tuh. Kita mendapatkan total channelnya ada 68. Jadi untuk beberapa receiver tampilan scan awalnya mirip seperti ini ya. Jadi ini nggak usah di setting beda ya. Jadi isi aja yang namanya kode pos. Terus untuk daya antena ini, kalau antena saya kan tadi Genesis X VSAT itu support ya. Kalau nggak support biasanya konslet diginiin. Jadi jangan coba-coba. Jadi kalau misalkan memang dicoba on ada tulisan short, daya short atau konslet atau apapun itu sirkuit pendek gitu, itu jangan dipaksakan, nanti berbahaya ya. Oke, sekarang saatnya kita coba tes kualitas ya. Ini kita buka net TV, lihat ya HD-nya ada di pinggir dan kualitas gambarnya seperti ini ya, masih agak ya gimana lah gitu ya, pecah ya. Sekarang kita pakai kabel HDMI seperti ini. Oke, sekarang ini adalah contoh pemasangan yang saya rekomendasikan. Yuk kita langsung praktekin aja. Jadi ini dia yang akan kita colok. Jadi bentuknya gepeng, tidak seperti USB, beda ya. Terus untuk yang kabel RCA-nya ini dicopot aja karena udah nggak dibutuhin lagi. Kalau kita pakai HDMI cukup HDMI aja. Jadi dicopot semua dari TV dan dari set top box-nya juga. Sekarang saatnya kita colokkan kabel HDMI-nya. Dari set top box-nya dulu boleh, atau dari TV-nya dulu juga boleh. Dan perlu diingat juga, biasanya di TV yang mahal itu bisa sampai 4 ya untuk port HDMI-nya. Kalau TV saya karena kecil jadinya cuma hanya ada 1. Dan perlu diingat ya, bagi sobat yang mungkin HDMI di TV-nya ada 4, itu diingat-ingat tulisannya input berapa supaya nanti pencet di remote lebih mudah. Oke, ini sama kayak tadi. Jadi pakai remote TV, bukan remote STB ya, pakai remote TV. Terus pilih yang HDMI, karena saya cuma ada 1 jadi lebih mudah. Mungkin sobat ada HDMI-nya lebih banyak, jadi ya silahkan dicoba atu-atu aja kalau misalkan lupa HDMI berapa. Kalau sudah tekan OK. Oke, sekarang langsung kita lihat lagi net TV-nya. Sobat bisa lihat ya, jarak HD-nya ini nggak mepet di pinggir ya, jadi nggak di bordernya. Kalau tadi di border, jadi gambarnya lebih luas. Terus ini lebih tajam. Ini sebenarnya jauh lebih tajam kalau sobat langsung nonton di TV-nya. Kalau di kamera HP saya ini mungkin kurang terlihat lebih jelas ya, karena ini yang pasti 4 kali lipat lebih bagus gambarnya. Dan bagi sobat mungkin yang sudah merasakan kualitas dari HDMI, itu silahkan absen di kolom komentar. Bedanya apa sih dengan kabel RCA? Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.